Berbicara makanan dengan bau menyengat, beberapa makanan Indonesia mungkin masuk dalam daftar ini. Mulai dari jengkol, pete, ikan asin dan terasi, hingga buah durian. Deretan makanan ini dapat mengundang nafsu makan, namun tidak untuk sebagian orang lainnya. Walau begitu, deretan makanan dengan bau menyengat ini masih kalah dengan makanan yang memiliki bau sangat menyengat dari Swedia, yaitu surströmming. Surströmming yakni ikan yang diawetkan dalam kaleng. Namun berbeda dengan sarden, ikan dalam kaleng ini sudah melalui proses fermentasi sebelumnya, di mana ikan disimpan lebih dari 6 bulan dalam campuran garam dan asam laktat. Proses fermentasi ini menghasilkan bau ikan busuk yang sangat menyengat, namun tetap aman untuk dimakan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan makanan terbau di dunia yang menjadi makanan kuliner tradisional di Swedia. Fermentasi ikan herring balik selama 6 bulan ini benar-benar memiliki bau busuk yang sangat menyengat. Walau menjadi kuliner tradisional di Swedia, tidak setiap orang Swedia mau memakan makanan tradisional satu ini. Selain itu, walau tidak ada larangan untuk mengkonsumsi surströmming, namun karena baunya yang sangat menyengat dan dapat tertinggal untuk 7 hari ke depan, maka setiap orang yang ingin mengkonsumsinya harus memakannya di ruangan terbuka dan jauh dari pemukiman jika tidak ingin mendapatkan komplain dari para tetangga. Makanan tradisional Swedia ini dapat ditemukan dengan mudah di minimarket di Swedia. Ada banyak teori yang menceritakan tentang asal-muasal surströmming menjadi bagian dari budaya kuliner Swedia. Di antara teori ini adalah konon para nelayan Swedia kehabisan garam untuk mengawetkan ikan herring tangkapan mereka, sehingga membuat ikan ini mulai membusuk. Ketika sampai di pelabuhan, ikan ini dijual murah kepada para penduduk setempat di pelabuhan Finlandia. Namun 1 tahun kemudian saat para nelayan kembali, orang Finlandia justru meminta lebih banyak ikan herring busuk ini karena mereka menikmatinya. Permintaan ini membuat para nelayan Swedia membuat lebih banyak ikan herring busuk yang dikenal dengan nama surströmming. Beralih ke proses produksi surströmming, proses ini dimulai dengan penangkapan ikan herring Baltic yang digunakan sebagai bahan utamanya. Ikan herring Baltic dapat ditangkap besar-besaran pada bulan April dan Mei, saat sebelum musim pemijahan ikan ini. Ikan herring Baltic memiliki kandungan lemak yang relatif rendah, sehingga mudah untuk dikeringkan. Setelah memasuki rumah produksi, ikan-ikan herring dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan zat-zat lain yang menempel. Ikan ini kemudian dibawa ke conveyor untuk membawanya ke mesin pemotongan untuk menghilangkan bagian kepala dan kotoran ikan. Setelah ikan dibersihkan, ikan ini kemudian dimasukkan ke dalam tong-tong penyimpanan yang disebut dengan surströmmingstun dan ditambahkan garam dalam jumlah yang cukup. Barel tersebut kemudian ditutup rapat. Selama proses fermentasi, ikan mengalami perubahan kimia yang penting. Barel ditempatkan di tempat yang sejuk dan gelap, seperti gudang atau ruang bawah tanah, selama beberapa bulan ke depan. Selama periode ini,
bakteri Lactobacillus tumbuh dan mengubah gula dalam ikan menjadi asam laktat, menghasilkan aroma khas surströmming. Setelah fermentasi selesai, ikan herring diangkat dari barrel. Sebelum proses pengemasan, biasanya ikan dicuci sekali lagi dan ditambahkan sedikit garam dan air. Baru kemudian para pekerja memasukkannya ke dalam kaleng. Selanjutnya, konveyor ini akan membawa kaleng-kaleng ini menuju mesin penutup kaleng otomatis. Setelah dikalengkan, surströmming dibiarkan untuk menuak selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Selama periode ini, rasa dan aroma ikan berkembang lebih lanjut. Setelah melewati tahap-tahap tersebut, surströmming dianggap sebagai produk jadi dan siap untuk dikonsumsi. Dan saat dibuka, surströmming mengeluarkan aroma yang kuat dan khas yang tidak membuat setiap orang mampu memakannya, bahkan menahan baunya. Sebagian dari kalian pasti bertanya apakah makanan ini aman dan tidak berbahaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ilmuwan makanan Swedia telah memeriksa keamanan surströmming dengan mencoba membudidayakan beberapa patogen bawaan makanan, termasuk Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Clostridium perfringens dalam air garam surströmming. Penelitian ini membuktikan tak satu pun dari patogen ini dapat tumbuh. pH yang dilaporkan pada surströmming adalah 7,1 hingga 7,4. Di mana pH ini lebih tinggi dibanding banyak fermentasi makanan lainnya yang mengandalkan pH lebih rendah dari 4,5. Meskipun patogen tidak dapat tumbuh pada surströmming, Badan Pangan Nasional Swedia tetap merekomendasikan agar ibu hamil hanya mengkonsumsi 2-3 kali dalam setahun.